Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Pemprov Sumatera Barat siapkan 2 ton rendang daging untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Rendang akan dikirimkan pada Senin mendatang. Bertempat di pekarangan kediaman Gubernur Sumatera Barat, ibu dari lintas organisasi perempuan di Sumatera Barat memasak rendang yang akan dibagikan kepada korban bencana di Sumatera. Para ibu ini memasak rendang hingga 500 kg setiap harinya, hingga mencapai total ada 2 ton rendang. Nantinya Pemprov Sumatera Barat akan langsung mengirimkan rendang ke titik-titik lokasi bencana. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung proses pembangunan jembatan Bailey yang terdampak banjir bandang di Sumatera Barat. Presiden dan rombongan sempat berjalan di atas jembatan Bailey yang kini sudah bisa dilalui masyarakat. Dengan rampungnya pembangunan jembatan Bailey Padang Mantuang, maka distribusi logistik dan bantuan lebih lancar. Upaya pembukaan akses ke sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera terus dikebut. Jalur yang terputus perlahan juga mulai dibuka. Wajah lega terlihat dari warga Batu Buswak Padang, Sumatera Barat. Sempat terisolasi akibat banjir susulan pada hari Minggu 14 Desember lalu, warga bersama TNI Polri bergotong royong membangun jalan darurat dengan menyusun bebatuan sungai yang tersisa pasca banjir bandang. Sekarang udah bisa dilalui kendaraan. Gimana perasaan Ibu sebagai warga ini? Ya masih agak was-was kan, takut air besar lagi kan. Berarti kemarin nyebut bantuan juga lewat bukit juga. Perbaikan akses jalan jembatan dikebut agar memudahkan penyaluran bantuan kepada korban bencana. Kapus Datin BNPB Abdul Muhari menyebut 4 jembatan darurat sudah selesai dibangun di Sumbar. Untuk proses pemasangan jembatan Bailey beberapa titik krusial kemarin hari sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa 3 titik ini sudah 100% fungsional, dan hari ini di jembatan Padang Mantuang, Kabupaten Padang Pariaman ini juga jembatan Bailey dengan bentang sepanjang 30 meter ini juga sudah selesai 100%. Pembukaan kembali akses jalan di sejumlah wilayah menjadi prioritas utama dari upaya pemulihan wilayah terdampak bencana. Perbaikan jalan dan pembangunan jembatan akan terus dilakukan untuk memastikan akses masyarakat bisa berjalan normal. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Lalu bagaimana situasi terkini dari perbaikan infrastruktur pasca bencana di Sumatera Barat? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Rio Johannes di Padang. Selamat pagi Rio. Rio, saat ini Anda berada di Kota Padang, dan bagaimana kemudian perbaikan infrastruktur di sana setelah kemarin Presiden Prabowo Subianto sudah mengunjungi wilayah di Sumatera Barat? Ya, Disti dan juga saudara, untuk di Kota Padang sendiri, terkhusus Kota Padang untuk perbaikan infrastruktur memang saat ini belum tersentuh secara maksimal, karena untuk perbaikan itu masih fokus kepada normalisasi sungai, khususnya di daerah Batu Busuk yang merupakan kawasan terdampak yang cukup parah. Itu sudah diturunkan 8 unit alat berat untuk mempercepat proses normalisasi aliran sungai di Batang Kuranji, karena bagaimanapun karena terjangan banjir bandang kemarin itu tempo hari itu aliran sungai sudah berubah dan mengarah ke pemukiman warga. Nah, inilah yang menjadi fokus utama untuk kembali menormalkan sungai sesuai dengan arah yang sebelumnya. Dan untuk di Padang saat ini memang ada 1 jembatan yang terputus, yaitu jembatan Gunung Nago, dan itu belum tersentuh perbaikan sama sekali. Dan untuk akses di Batu Busuk saat ini masih melalui jalur alternatif yang dibuat oleh TNI Polri bersama warga dengan menggunakan material-material sisa banjir untuk mempermudah akses semua warga di kawasan Batu Busuk. Jalur alternatif ini, jalur darurat ini masih sangat rentan karena kondisinya ketinggian jalur ini sama dengan permukaan sungai, sehingga jika air terjadi
kembali besar, itu akan menghanyutkan kembali jalur jalan yang sudah dibuat ini. Dan untuk di Sumatera Barat memang saat ini ada 4 jembatan Bailey yang sudah dibangun. 2 di Kabupaten Padang Pariaman, 2 di Kabupaten Solok, 1 di Kabupaten Padang Pariaman, dan 1 lagi di Kabupaten Pasaman Barat. Dan dalam hal ini Makodam 20 Imam Bonjol itu sudah menyampaikan bahwasanya saat ini ada 7 jembatan Bailey lagi yang sudah datang dan 5 jembatan Aramco. Nah, untuk pemasangannya, titik pemasangan 12 jembatan ini, itu Kodam 20 Imam Bonjol akan berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan titik-titiknya. Nah, dalam kunjungan kemarin juga Presiden Prabowo menekankan selain akses yang terputus, itu juga Presiden menekankan untuk percepatan pembangunan huntara bagi warga-warga yang terdampak. Tepatnya di titik kunjungan di daerah Palembayan, Kecamatan Palembayan Agam kemarin, itu Presiden juga memantau langsung proses pembangunan dari huntara yang dibuat oleh pemerintah daerah, dan itu titiknya tidak jauh dari pengungsian yang berada di SDN 5 Kayu Pasak. Dan untuk di Kota Padang, ini saat ini juga sudah berlangsung pembangunan huntara. Ada 100 unit huntara yang sedang dibangun di Kecamatan Pau. Itu bukan huntara yang dari pemerintah daerah, melainkan dari huntara yang dananya berasal dari influencer-influencer. Bisa dikatakan ini adalah huntara mandiri. Ada 100 unit yang saat ini sedang dikerjakan untuk korban-korban banjir yang berada di kawasan Kecamatan Pau. Demikian, Adisti. Oke, jadi pemulihan akses jalan infrastruktur saat ini masih terus dikebut dengan memulihkan kembali, membantunya adalah dengan jembatan Bailey begitu ya, untuk menghubungkan antar desa yang sempat terputus, termasuk juga hunian sementara. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Rio Johannes melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Saudara, bantuan untuk korban bencana alam di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh terus mengalir dari berbagai pihak. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengirim bantuan berupa sejumlah barang-barang kebutuhan warga yang terdampak. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin melepas keberangkatan bantuan untuk korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan berupa kebutuhan seperti pakaian, tenda, perahu karet, termasuk makanan dan minuman, dikirim menggunakan 4 unit truk. Bantuan akan diserahkan ke BNPB agar proses penyaluran terpusat. Bantuan ini diperoleh dari donasi para pegawai Kementerian P2MI dan sejumlah stakeholder terkait. Tak hanya logistik, bantuan juga berupa uang yang nantinya akan disalurkan ke warga terdampak. Mukhtarudin mengimbau warga untuk tetap waspada mengingat cuaca yang tak menentu dalam beberapa pekan terakhir. KP2MI menggalang donasi dari stakeholder yang terkait, ya, dari pegawai, kemudian mitra, dan terkumpullah berupa barang dan uang yang nanti akan kami salurkan melalui pemerintah, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, ya. Dan hari ini sebagai bentuk kepedulian ini tentu, ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur, ya, yang telah memberikan sumbangan berupa barang, kemudian berupa uang yang nanti akan kami salurkan kepada korban, baik di Aceh, kemudian di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Bantuan untuk korban banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera terus mengalir dari perorangan, lembaga pemerintah hingga pihak lain. Namun akses yang terputus di beberapa wilayah membuat penyaluran bantuan terkendala sehingga harus disalurkan melalui jalur udara. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta. Saudara, 4 rumah di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ludes terbakar. Pada Kamis malam diduga ada 5 orang yang masih terjebak di bangunan yang terbakar. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Mantan siapa sih? Yang mantan ini. Pecah banget ini. Wajib coba ya. Ingat si mantan gimana gitu ya. Lupa nama, ingat rasa. Huhuy.
Ini di depan kalau ayam waka. Gurih sama dagingnya yang pecah banget. Jenis mie-nya pakai mie apa? Mie keriting gitu. Kebakaran. Ini dimasak secara fresh gitu ya. Cakep nih penonton ini lah. Cerita Rasa, Sabtu 20 Desember pukul 10:30 siang di Kompas TV. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada.